Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke. Di sini kita dari tim PSBB. Di sini kita akan mempresentasikan QCC kita yang kedua dalam tim PSBB dengan tema optimalisasi staging outbound eksternal. Nah, ini struktur organisasi kita di mana kita tergabung dalam 2 segi, outbound dan inventory. Nah, ini profil tim PSBB kita, di mana saya sebagai leader, Mas Heru sebagai PDCA, dengan anggota Mas Andri dan Mas Agus, dengan fasilitator Mas Isep. Ini matriks tim PSBB, dan ini jadwal pertemuan dan review kita dengan pembimbing dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Ini 8 langkah PDCA yang akan kita ambil, dimulai dari menentukan tema, target, sampai dengan standarisasi dan tindak lanjut. Ini flow proses di outbound. Pertama kita terima memo PPIC, kemudian create SPM, confirm cetak SPM, picking, drop, check staging, dock door, load, sampai dengan proses kirim ke PLTS. Dan di sini kita masih ada cache untuk di proses drop dan load, dan ini yang akan kita bahas. Di sini kita melayani 16 PLTS, 7 max dan 9 buy. Dan ini simulasi proses loading dan picking kita di improve sebelumnya, di mana di improve ini ada cache staging akan terganggu jika pengiriman melebihi kapasitas staging ada. Dan ini staging kita dari 16 PTS itu kita mempunyai 496 staging, di mana satu staging sama dengan 1 SPM atau 1 DO. Dan ini data pengiriman POTS kita selama periode Januari sampai dengan Maret. Di sini NKK pengiriman terbanyak sebanyak 159 pengiriman. Dan ini data Fukuai kita di bulan Januari sampai Maret, di mana menunggu staging kosong itu terbanyak dengan 24 kali kejadian. Dan ini kita breakdown lagi pengirimannya, di mana di bulan Januari Februari SPM versus staging itu terdapat beberapa banyak kejadian melebihi kapasitas. Dari 3 bulan itu sebanyak 24 kali staging kebutuhan melebihi kapasitas staging ada. Next. Dan ini data penggunaan staging dari Januari sampai Maret. Ternyata dengan staging yang ada rata-rata penggunanya hanya 44%, di mana di sini ada terdapat satu POTS NKK itu ada beberapa kali lebih tinggi kebutuhannya dibanding staging yang ada. Dan ini dampak faktor QC dari SMP yang terjadi, mulai dari quality, potensi material tertinggal jika salah penempatan. Dari segi cost, potensi ada biaya tambahan jika material tertinggal kirim. Dari segi delivery, wasting time 24 kejadian sama dengan 1200 menit per 3 bulan. Dari safety-nya tidak ada. Dari segi moralnya, checker outbound merasa kesulitan jika penempatan material picking sembarang staging. Dari segi productivity, wasting time 50 menit setara dengan proses 35 palet picking. Dan dari imprimernya, staging luber jika terjadi banyak pengiriman ke PLTS. Dari identifikasi tersebut kita menetapkan tema optimalisasi staging outbound eksternal dengan target penggunaan staging outbound eksternal 100%. Dari segi smartnya spesifik kita memodifikasi area staging PLTS. Dari segi measurable-nya penggunaan staging outbound eksternal naik dari 44% menjadi 100%. Dari achievable-nya penggunaan staging optimal dan general untuk semua PLTS. Dari relevannya sesuai dengan KPI kita, dan time base-nya kita mulai time base-nya di April 2021. Untuk proses selanjutnya akan dibawa oleh teman saya, Saudara Heru. Oke, terima kasih Mas Heri. Di sini saya akan menjelaskan di step yang selanjutnya, itu analisa kondisi yang ada. Dari faktor man, kondisi yang harusnya itu tim picking drop material ke staging on time. Tapi aktualnya tim picking itu menunggu drop material ke staging. Ini statusnya not okay. Dari segi mesin, alat angkut bisa digunakan, ini aktualnya juga sama. Terus dari segi material juga pengiriman material sesuai, aktualnya juga sama. Terus dari segi metode, kapasitas staging yang ada sesuai dengan kebutuhan POTS. Tetapi aktualnya kapasitas staging yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan POTS. Nah, ini statusnya not okay. Terus dari segi environment juga jumlah pengiriman sesuai dengan kapasitas staging yang sudah ditentukan.
tetapi aktualnya jumlah pengiriman melebihi kapasitas staging yang sudah ditentukan. Ini statusnya oke. Nah ini ada next selanjutnya itu analisa sebab akibat, di mana dari faktor metode yaitu kapasitas staging yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan POTS. Ini kenapa? Karena staging beberapa POTS penggunaannya kurang maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena pembagian jumlah kapasitas staging berdasarkan POTS tidak dikaji sesuai dengan kebutuhan. Terus dari segi tim picking itu menunggu drop material ke staging. Ini kenapa menunggu? Karena kapasitas staging POTS yang dituju sudah penuh. Nah, kenapa bisa penuh? Karena jumlah SPM yang disiapkan melebihi dari kapasitas staging. Terus dari segi environment, jumlah pengiriman melebihi kapasitas staging yang sudah ditentukan. Ini kenapa? Karena pengiriman ke POTS tidak stabil. Nah, dari beberapa faktor yang tadi, untuk dari environment karena di bawah under control kita, jadi kita tidak melakukan perbaikannya. Oke, masuk ke ide perbaikan. Dari akar penyebab yang pertama itu pembagian jumlah kapasitas berdasarkan POTS tanpa dikaji sesuai dengan kebutuhan. Nah, alternatif solusinya yang pertama, kita layout staging berdasarkan histori pengiriman, dan keduanya adalah memodifikasi area staging yang ada. Nah, untuk perbaikan yang pertama ini secara resikonya sedang, terus waktunya lama, dan yang keduanya ini secara resiko sedang tapi waktunya cepat. Nah, dari kedua alternatif solution itu yang saya ambil untuk akar penyebab yang pertama adalah modifikasi area staging yang ada. Terus untuk yang kedua yaitu jumlah SPM yang disiapkan melebihi kapasitas staging. Nah, alternatif solusi yang pertamanya itu layout staging berdasarkan histori pengiriman. Nah, yang keduanya adalah modifikasi area staging yang ada. Nah, untuk resikonya ini sedang dan waktunya lama, tapi untuk alternatif solusi yang keduanya ini sedang dan waktunya cepat. Oke, untuk rencana penanggulangan dan penanggulangan, ini adalah detail activity yang kita lakukan, mulai dari pembahasan kapasitas di Januari awal, terus perubahan staging, pembahasan rule penyimpanan ke staging, pembagian planning picking dan go live di akhir Maret. Ini adalah rencana penanggulangan. Yang pertama itu pembagian jumlah kapasitas staging berdasarkan POTS tanpa dikaji sesuai kebutuhan. Apa yang kita lakukan yaitu mapping area staging dimaksimalkan penggunanya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah tidak ada lagi material yang ditempatkan di staging lain. Terus bagaimana layout staging berdasarkan histori jumlah pengiriman. Terus yang kedua adalah kebutuhan staging POTS tidak ada yang kurang. Nah, bagaimana? Yaitu modifikasi area staging di general. Terus ada resiko untuk yang pertama yaitu potensi wasting time picking masih ada jika ada pengiriman SPM yang melebihi kapasitas staging. Yang kedua, koordinasi picking terganggu jika ada permintaan dadakan. Yang ketiga adalah fulfillment outbound tidak terpenuhi. Nah, terus yang keduanya dari modifikasi area staging. Yang pertama itu koordinasi dengan plan picking terganggu jika ada permintaan dadakan. Nah, dari dua alternative solution ini kita mengambil perbaikan yang kedua yaitu modifikasi area staging menjadi staging general. Oke, untuk step selanjutnya untuk penanggulangan nanti akan disampaikan oleh rekan saya Mas Andri Yulianto. Dipersilakan. Terima kasih Mas Heru. Selanjutnya di penanggulangan ada pembahasan kapasitas. Berikut adalah visualisasi review kita. Selanjutnya di stagingnya yang sebelah kiri adalah before-nya. Awalnya adalah masih pakai nama POTS nya. Selanjutnya kita ubah menjadi staging general dengan penambahan angka di depannya. Nah, perubahannya tadi ada di form create SPM, itu di kolom locator kita rubah menjadi staging general, dan berikut adalah tampilannya di label LPN outbound. Terus di lapangannya perubahan stagingnya ada di yang awalnya ada identitas POTS nya di pinggir rak, kita rubah menjadi 001, 002 dan sampai seterusnya. Di monitoring SPM kita ada perubahan yang awalnya pakai inisial nama POTS nya, kita rubah menjadi angka 001 dan seterusnya sampai 16. Ini adalah visualisasi sebelumnya, kita plotkan berdasarkan POTS nya. Selanjutnya kita rubah menjadi staging general semua. Selanjutnya adalah ini visualisasi di monitoring SPM. Berikut ini tampilan layout stagingnya. Ini yang udah ada isinya, dan yang belum itu masih kosong itu bisa dipakai buat staging
POTS selanjutnya. Untuk evaluasi hasil akan disampaikan Saudara Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andri. Di sini di evaluasi dan hasilnya, before-nya kita mapping staging berdasarkan PTS. After-nya kita generasi staging dengan angka. Di sini simulasinya. Di sini staging 1 ada pengiriman ke uja TD18. Selanjutnya kita kirim, selanjutnya kita dapat masukkan lagi di staging 1 untuk pengiriman ke NKK TD19. Di evaluasi hasilnya di data SPM dengan staging di bulan April di sini sudah optimal 100%. Walaupun pengiriman di tanggal 19 April tidak optimal, kita dapat optimalisasi untuk penyiapan di ATD 20 April. Di grafik optimalisasi staging outbound eksternal di bulan Januari sampai Maret 44%, sehingga di bulan April kita dapat meningkatkan menjadi 100%. Di faktor QC di SMPE-nya, di faktor quality, kondisi awalnya potensi material tertinggal jika salah penempatan pada staging. Akhirnya tidak ada potensi material tertinggal jika salah penempatan staging. Di segi cost-nya, awalnya potensi ada biaya tambahan jika material tertinggal, akhirnya tidak ada potensi biaya tambahan. Di segi delivery, awalnya wasting time 24 kali kejadian atau sama dengan 1200 menit per 3 bulan. Akhirnya wasting time 0. Di segi moral, checker outbound merasa kesulitan jika penempatan material picking sembarang staging. Akhirnya checker outbound langsung menuju ke staging PTS. Di segi productivity, awalnya wasting time 50 menit setara dengan proses 35 palet picking. Akhirnya tidak ada wasting time. Dari segi environment, awalnya staging luber jika terjadi banyak pengiriman ke semua PTS. Akhirnya penyimpanan sesuai dengan kapasitas staging. Di hasil matrix skill sudah QC, di sini saya dengan Mas Andri yang awalnya tidak mengetahui 8 step dan 7 tool, setelah mengikuti QC ini menjadi 50%. Di standarisasi dan hidroliknya kita ada perubahan IK di picking material. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.